Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Istighfar terbaik itu bukan cuma di lisan, tapi sambil mengingat dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga minta kepada Allah untuk diampuni. Jadi diingat. Misal paling gampang begini ya, ingat mata dulu lah, dari kepala sampai kaki. Mata pernah punya salah apa sampai dengan malam itu? Gak usah sampai nunggu lama ya. Antum dari tadi dibuka matanya saat tidur sampai dengan menjelang sore ini, berapa kesalahan yang sudah dilakukan oleh mata? Ya, salah lihat di handphone, salah lihat di TV, salah lihat di jalan, macam-macam. Berapa kali salahnya tuh? Coba cek ya. Kan kaidah mata sederhana kan? Kita pernah bahas kan dalam pertemuan yang lalu. Apa fungsi mata? Fungsi mata apa? Tuh, kan sudah keliru kan? Fungsi mata bukan sekedar melihat. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Ya, fungsi mata bagi orang beriman itu melihat yang baik-baik. Yang baik-baik. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kita ingatkan kembali. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat yang baik-baik, kalau tak mampu melihat yang baik, palingkan. Ini rumusnya yang baik. Nah, itu hari kiamat mata kita akan ditanya. Termasuk telinga, termasuk suara hati, fuad. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan ikuti berbagai hal yang tidak punya dasar ilmunya. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu, ya, wal basara, dan pandangan itu penglihatan, wal fuada, dan suara hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu akan ditanya. Ya. Misal pendengaran, antum dengar adzan ya, Allahu akbar, tapi nggak mau respon. Itu telinga akan ditanya oleh Allah akhirat nanti. Hei kamu pendengaran, bukankah sudah diperdengarkan kepadamu suara adzan? Kenapa tidak direspon? Kata telinga, ya Allah saya dengar ya Rabb. Tapi orang yang memiliki ini tidak mau merespon. Mata ditanya, bukankah setelah engkau dengar saya perlihatkan orang-orang ke masjid? Kenapa tidak berangkat juga? Kata mata, saya lihat ya Allah, cuman orang ini tidak merespon. Ya, hati, apa kamu tidak memberikan? Ya, suara hati, fuad namanya. Ya, antum kan kalau sedang dengar adzan kan suka ada getaran di hati ya. Cepat sudah adzan, siap-siap. Itu fuad namanya. Fuad. Itu akan ditanya. Ya, apa kamu tidak mengingatkan? Saya sudah ya Allah, cuman orang ini tidak mengikuti. Nanti sambil sujud, coba diingat masalah apa mata saya ini. Lisan salah apa, tangan salah apa, terus sampai tangisi. Masya Allah. Begitu benar seperti itu. Ya, saat salam, assalamualaikum, sunnahnya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Ingat lagi dosa yang tadi itu. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang minta maaf ya Allah. Mohon ampuni dosa hamba, maafkan ya Allah. Jikalau diwafatkan hari ini, terima ya Allah, mohon. Masya Allah, itu luar biasa. Nikmat gitu. Antum pernah dengar Uthairim di antara sahabat Nabi SAW, temannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang tokoh pemuda, tapi sangat berpengaruh di kampungnya. Jadi kalau beliau mengatakan A, sekampung ikut A. Ya, itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau katakan, mohon maaf, siapa yang tidak bersyahadat, saya tidak akan berbicara dengan dia seumur hidup saya. Maka semua rata-rata masuk Islam. Masya Allah. Makanya disayang betul oleh Nabi ini, tokoh pemuda ini. Disayang oleh Nabi sampai meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Di saat jihad, terkena luka, bahkan kata Nabi, tolong bangunkan kemahnya, tendanya di samping tempat saya. Dirawat, dilihat oleh Nabi. Sampai meninggal di pangkuan Nabi itu. Masya Allah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya riba dengan Islam dan Anda sebagai Rasulullah. Dalam melihat Nabi begini meninggal. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW, ya langit dan bumi turut bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Cuma beliau punya teman, ini menarik, namanya Uthairim. Diajak masuk Islam, gak mau. Ya. Belum, pikir-pikir dulu. Sampai tiba di perang Uhud, baru menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, saya bernikah masuk Islam, bersyahadat. Ya, bukankah dengan bersyahadat terampuni dosa-dosa sebelumnya? Ya, selesai ya. Kecuali nanti kalau ada hubungan piutang dan sebagainya. Tapi dosa umumnya terampuni. Selesai. Dia ikut perang Uhud, belum pernah rukuk, belum pernah sujud. Masya Allah, begitu ikut perang Uhud, wafat, syahid di situ. Apa komentar Nabi? Kata beliau, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Di selama hidupnya, ya banyak melakukan hal yang keliru, syahadat, ditutupkan dosanya. Baru ikut satu amal, meninggal. Sholat belum, rukuk belum, sujud belum. Karena amalnya muncul satu, lebih banyak kan? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Karena amalnya tinggi, dosa udah enggak ada, enak tuh. Maka bagaimana dengan orang yang tiap harinya sholat, puasa, Masya Allah di hari-hari tertentu, zakatnya dia kerjakan walau belum sempurna, melakukan dosa di malam pertama Ramadan, dia lakukan seperti sifat tarawih Nabi SAW.
dalam sujud, ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Sebagai seorang suami belum jadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, banyak berbuat dosa dalam kehidupan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, terus sebagai seorang tetangga menjadi tetangga yang baik. Ya, masya Allah, macam-macam kita tangisi. Coba belajar menangis ya, jangan banyak tertawanya. Dia menangis malam, nggak bisa besoknya malam menangis, nggak bisa besoknya malam menangis. Kalau belum bisa, tangisi dari kita yang belum bisa menangis. Kenapa orang bisa, saya nggak bisa? Ya. Maka ketika air mata mengalir, di situ jatuh ampunan Allah. Maka ketika anda takbir Allahu Akbar, dosa terampuni. Misal ya, datang malaikat mulai mengatakan Assalamualaikum, ya, pulang yuk. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tidak ada yang paling indah ketika sujud. Masya Allah, ini tidak bangun lagi. Alhamdulillah. Saya kira maaf ya, maaf. Mungkin banyak orang-orang saleh yang sudah dipanggil pulang tanpa harus memerlukan Ramadan lagi sesuai dengan ajalnya. Kita masih membutuhkan satu tarawih untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah berikan malam itu, anda tidak maksimalkan juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Jelas ya? Mengatakan A, sekampung ikut A. Ya, itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau katakan, mohon maaf, siapa yang tidak bersyahadat, saya tidak akan berbicara dengan dia seumur hidup saya. Maka semua rata-rata masuk Islam. Masya Allah. Makanya disayang betul oleh Nabi ini, tokoh pemuda ini. Disayang oleh Nabi sampai meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Di saat jihad, terkena luka, bahkan kata Nabi, tolong bangunkan kemahnya, tendanya di samping tempat saya. Dirawat, dilihat oleh Nabi. Sampai meninggal di pangkuan Nabi itu. Masya Allah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya riba dengan Islam dan anda sebagai Rasulullah. Dalam melihat Nabi mungkin meninggal. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ya langit dan bumi turut bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adh ini. Cuma beliau punya teman, ini menarik, namanya Uthairim. Diajak masuk Islam, nggak mau. Ya. Belum, pikir-pikir dulu. Sampai tiba di perang Uhud, baru menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, saya beri kita masuk Islam, bersyahadat. Ya, bukankah dengan bersyahadat terampuni dosa-dosa sebelumnya? Ya, selesai ya. Kecuali nanti kalau ada hubungan piutang dan sebagainya. Tapi dosa umumnya terampuni. Selesai. Dia ikut perang Uhud, belum pernah rukuk, belum pernah sujud. Masya Allah, begitu ikut perang Uhud, wafat, syahid di situ. Apa komentar Nabi? Kata beliau, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungan banyak. Di selama hidupnya, ya banyak melakukan hal yang keliru, syahadat, ditutupkan dosanya. Baru ikut satu amal, meninggal. Sholat belum, rukuk belum, sujud belum. Karena amal yang muncul satu lebih banyak kan? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Karena amalnya tinggi, dosa udah enggak ada, enak tuh. Maka bagaimana dengan orang yang tiap harinya sholat, puasa, Masya Allah di hari-hari tertentu, zakatnya dia kerjakan walau belum sempurna, melakukan dosa di malam pertama Ramadan, dia lakukan seperti sifat tarawih Nabi SAW. Dalam sujud, ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Sebagai seorang suami belum jadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, banyak berbuat dosa dalam kehidupan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, terus sebagai seorang tetangga menjadi tetangga yang baik. Ya, Masya Allah, macam-macam kita tangisi. Coba belajar menangis ya, jangan banyak tertawanya. Dia menangis malam, nggak bisa besoknya malam menangis, nggak bisa besoknya malam menangis. Kalau belum bisa, tangisi dari kita yang belum bisa menangis. Kenapa orang bisa, saya nggak bisa? Ya. Maka ketika air mata mengalir, di situ jatuh ampunan Allah. Maka ketika anda takbir Allahu Akbar, dosa terampuni. Misal ya, datang malaikat mulai mengatakan Assalamualaikum, ya, pulang yuk. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tidak ada yang paling indah ketika sujud. Masya Allah, ini tidak bangun lagi. Alhamdulillah. Saya kira maaf ya, maaf. Mungkin banyak orang-orang saleh yang sudah dipanggil pulang tanpa harus memerlukan Ramadan lagi sesuai dengan ajalnya. Kita masih membutuhkan satu tarawih untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah berikan malam itu, anda tidak maksimalkan juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Jelas ya?